sesuatu yang semisal dengannya, yaitu as-sunnah. Siapa yang berpegang dengannya, pasti dia akan selamat dari kesesatan dan selamat dari neraka. Dan orang-orang yang tidak mau berpegang dengannya sudah pasti masuk ke dalam kesesatan dan terancam dengan neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak di Makkah sampai kemudian berhijrah ke Madinah. Bersama beliau adalah manusia-manusia terbaik. Bersama beliau adalah para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum, dari orang-orang yang masuk Islam pertama kali seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kemudian juga sahabat-sahabat yang lain. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai mereka semua, ataupun yang juga masuk Islam setelah itu, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau masuk Islam beberapa hari sebelum keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengajar kepada para sahabat secara sembunyi-sembunyi. Dan juga termasuk di dalamnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masuk Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga memiliki keutamaan menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dan mereka sahabat-sahabat yang tadi disebutkan, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang-orang yang disepakati kemuliaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menghendaki hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Madinah. Setelah 13 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekkah. Dan di Madinah juga, di sana ada orang-orang yang masuk Islam dalam keadaan baik. Mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama beliau di Madinah. Ada yang datang dari Mekkah yang disebut muhajirin, ada yang masuk Islam berasal dari kota Madinah, disebut orang-orang Ansar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pujian kepada mereka dalam Al-Qur'an. Allah katakan, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha. Dan orang-orang yang as-sabiquna al-awwalun, para pendahulu awal-awal, minal muhajirin wal ansar, dari al-muhajirin dan ansar, orang-orang yang berhijrah dari dari Mekkah ke Madinah, atau orang-orang ansar, penduduk asli kota Madinah. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah siapkan untuk mereka surga, tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, mereka itulah keberuntungan yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk dibukanya kota Mekkah, sehingga tidak ada hijrah dari Mekkah ke Madinah setelahnya.
sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath. Kemudian juga setelah itu semua Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk tersebarnya Islam ke segala penjuru. Masuk Islam dari orang-orang Yahudi, masuk Islam dari orang-orang Nasara, masuk Islam dari orang-orang Arab Badui. Sebagian dari mereka sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sahabat beliau. Dan sebagian ada orang-orang mukhadramin. Mukhadram artinya adalah orang yang hidup di sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tidak pernah bertemu dengan beliau, dari orang-orang Arab Badui, atau juga orang-orang yang berada di luar Jazirah Arab seperti Raja Najasyi dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian setelah agama ini sempurna, di mana Rasulullah SAW sudah menyampaikannya semua, diterima oleh sahabat-sahabatnya, dan juga diambil ilmunya oleh istri-istri beliau yang suci dan mulia, Allah berkehendak untuk mewafatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau tiada, tugas kita adalah meneruskan apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan memuliakan beliau dan juga memuliakan istri-istrinya dan para sahabatnya. Karena melalui mereka kita mendapatkan agama ini. Melalui Abu Bakar, melalui Umar, melalui Uthman, melalui Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya, semisal Abu Hurairah, semisal Aisyah radhiyallahu taala anhum jami'an, kita mendapatkan agama ini. Dan tidak boleh bagi seorang muslim membenci satupun sahabat, karena Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka semua. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Fath, Allah katakan liyaghidha bihimul kuffar, ketika menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya, dan permisalan mereka seperti tanaman yang tumbuh subur. Dan kata Allah di akhir ayat, liyaghidha bihimul kuffar, agar orang-orang kafir murka, benci, marah kepada mereka. Satu faedah dari ayat ini, bahwa membenci mereka, membenci para sahabat adalah kekafiran yang nyata, yang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa membenci mereka adalah sifat orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, urusan manusia, agama dan dunia mereka diteruskan oleh pengganti beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling mulia, yang disaksikan kemuliaannya oleh para sahabat yang masih hidup di zaman Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa yang menggantikannya adalah beliau. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah adalah isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena perebutan kekuasaan yang zalim, bukan karena hawa nafsu, tapi beliau diberi isyarat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sakitnya, ya, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Kata Rasulullah SAW, perintahkan Abu Bakar menjadi imam salat di hadapan manusia. Ini isyarat dari Rasulullah SAW. Maka kata Umar bin Khattab, dan disepakati oleh seluruh sahabat Muhajirin dan Ansar, bahwa Rasulullah SAW merelakan Abu Bakar, ridha Abu Bakar mengimami para sahabat di urusan agama. Maka kata Umar,
kami pun ridho Abu Bakar memimpin urusan dunia. Beliau menjadi khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan jasa-jasa besarnya, di antaranya memerangi orang-orang yang murtad, di antaranya memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya pada usia yang sama dengan usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-13 Hijriah beliau radhiyallahu taala anhu wafat. Dan beliau menunjuk langsung kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat nomor 2 yang paling mulia setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini disepakati juga oleh para sahabat yang lain. Dan beliau memerintah para sahabat dalam keadaan adil, dalam keadaan baik, sebisa mungkin dalam keadaan sesuai dengan perintah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintah selama 10 tahun. Kemudian wafat pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menunjuk 6 orang yang masih tersisa dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga dalam satu hadis. Ya, beliau memerintahkan kepada mereka untuk bermusyawarah memilih siapa yang menggantikan. Sampai akhirnya diputuskan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang paling berhak dari 6 orang ini. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu memerintah selama 12 tahun dalam keadaan baik. Namun di akhir khalifahan beliau terjadi apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, dari pemberontakan, dari demo besar-besaran yang berakhir sampai terbunuhnya beliau. Kemudian setelah Utsman bin Affan terbunuh, Allah Subhanahu wa taala berkehendak adanya orang-orang yang menyimpang dari agama ini. Pentolan pertama yang menyimpang ada 2 kelompok. Yang pertama bernama Al-Khawarij, yang kedua bernama Syiah. Mereka muncul setelah Utsman radhiyallahu anhu terbunuh. Ya, apa itu Syiah? Yang merupakan kajian kita kali ini. Syiah secara bahasa ya bermakna pembela atau pengikut. Sebagaimana ya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Di antara pengikutnya ya beliau Nabi Nuh adalah Ibrahim. Memang Nabi Ibrahim berada di atas agama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, agama Islam, agama yang mengajak kepada tauhid. Ya. Disebut Syiah dengan nama Syiah karena mereka mengaku mengikut membela Ahlul Bait. Orang-orang yang dalam keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu keturunan dengan beliau. Ya, adapun dalam syariat, istilah syariat, mereka dikatakan bahwa Syiah yang membela Ahlul Bait pengakuan mereka. Tapi yang dimaksud adalah orang yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dari seluruh sahabat. Lebih utama dari seluruh sahabat. Jadi mereka mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Utsman, daripada seluruh sahabat yang lain. Ya. Maka ini secara istilahnya apa yang disebut Syiah? Orang yang memuliakan Ali bin Abi Thalib lebih dari Abu Bakar dan Umar, atau juga termasuk Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan Syiah bermacam-macam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk munculnya Syiah ini di akhir atau di awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu setelah Utsman terbunuh. Ya, na'am. Dan di antara mereka ada Syiah yang sangat jelas kekafirannya. Ya, misalnya ada zaman dahulu orang yang mengatakan Ali adalah Tuhan.
Walaupun ini ada sampai sekarang, masih ada sampai sekarang yang mempertuhan bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ya. Dan ini kelompok di zaman Ali bin Abi Thalib udah ada. Kemudian apa? Beliau menghukum mereka dengan dibakar. Beliau menghukum mereka dengan dibakar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, suatu hari Ali bin Abi Thalib memerangi dan membakar orang-orang zindiq. Zindiq yang dimaksud adalah orang-orang munafik, ya, yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Yang mereka yang dimaksud adalah Syiah yang menuhankan Ali. Kata Ibnu Abbas mengomentari perbuatan Ali bin Abi Thalib, kalau saja aku yang melakukannya, aku tidak akan membakar mereka, tapi aku akan memenggal batang mereka, batang leher mereka. Artinya cukup dipenggal, tidak sampai dibakar, karena Rasulullah SAW melarang menyiksa dengan api. Rasulullah SAW melarang menyiksa dengan api, karena Rasulullah SAW melarang menyiksa dengan api, dan beliau memerintahkan man baddala dinahu faqtuluh, orang-orang yang mengganti-ganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini kelompok yang paling ekstrimnya. Ya, di zaman Ali bin Abi Thalib sudah ada. Mereka menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Kemudian ya, ada kelompok yang paling ringannya. Yang paling ringan dari Syiah adalah yang menganggap Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari Utsman. Namun tentunya ini juga menyelisihi ijma' para sahabat. Karena awal ketika Utsman radhiyallahu anhu dipilih menjadi pemimpin, itu sudah kesepakatan seluruh para sahabat yang tidak lagi diperselisihkan. Awalnya mungkin diperselisihkan, sebagian memilih Ali, sebagian memilih Utsman. Tapi kemudian disepakati bahwa Utsman radhiyallahu anhu lebih berhak daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dan agama Syiah ini dikenal dengan penyelisihannya kepada Ahlussunnah. Tidak ada Ahlussunnah pada satu perkara kecuali Syiah milih yang lain. Azannya berbeda, mereka menambah-nambahi kalimat, mengganti kalimat. Ahlussunnah berada pada kejujuran. Mereka memuliakan kejujuran, memerintahkan kepadanya. Syiah ya berada pada sisi yang lain. Mereka mengutamakan kedustaan yang mereka sebut dengan nama taqiyah. Makanya kalau ada Syiah di suatu daerah dalam keadaan dia tidak memiliki kekuatan, maka dia tidak akan mengaku Syiah. Dia akan pura-pura membela sahabat, pura-pura memuji Abu Bakar, ya. Karena memang Syiah ini agamanya mengumpulkan semua jenis dari jenis-jenis keburukan. Naam. Dan ada di tabel yang disebar, ya, penyimpangan Syiah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Maka aneh, ya, kita lihat banyak sekali rukun Islamnya, ya, sudah beda. Tidak ada syahadat. Lihat syahadatnya pun tidak ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mereka bahkan menambahi syahadat yang ketiga, asyhadu anna aliyan Rasulullah, atau sebagian sekte yang mengatakan asyhadu anna aliyan waliyullah. Kemudian ada tambahan wilayah. Wilayah artinya mengatakan bahwa kewalian Ali bin Abi Thalib, kekuasaan Ali bin Abi Thalib harus didahulukan daripada Abu Bakar atau Umar, ya, radhiyallahu taala anil jami'. Aneh kalau ada orang yang mengatakan bahwa sunnah Syiah bersatu dengan mengatakan bahwa Syiah itu membela Ahlul Bait, sementara sunnah membela sahabat. Kalau gitu sahabat sama Ahlul Bait kan gak ada masalah.
Naam, kita tidak ada masalah. Kita tidak pernah mencela Ahlus Sunnah, tidak pernah mencela Ahlul Bait. Haram. Bahkan termasuk ya mencela sahabat Ahlul Bait atau yang tidak sahabat. Kita diperintahkan untuk memuliakan Ahlul Bait. Tapi kita tidak ya seperti mereka yang mencela sahabat. Ya. Mereka orang-orang Syiah pada rukun imannya, rukun iman mereka ya beda dengan kita. Kok mau disamakan? Ya. Bahkan ada salah satu kalimat dari pentolan Syiah Indonesia yang dia mengatakan Tuhan kita bukan Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Ini Tuhannya benten napa? Sami? Beda, ya. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Maka tidak bisa disamakan antara sunnah dengan Syiah. Tidak bisa disamakan dan kita harus memperingatkan manusia darinya. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau lebih tepatnya dari mauquf kepada Jabir bin Abdullah. Mauquf kepada Jabir bin Abdullah, dan ini diriwayatkan ya dari Jabir bin Abdullah ya radhiyallahu taala anhu sahih. Ya, yang mausulnya kepada Rasulullah SAW dhaif. Kata beliau, "Idza la'ana akhiru hadhihi al-ummati awwalaha, faman kana 'indahu 'ilmun falyudhhirhu, fa in kana dhalika fa inna katima dhalik ka katimu ma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Apabila akhir umat ini, umat Islam yang akhir telah mencela orang-orang pendahulunya, maka orang-orang yang memiliki ilmu hendaklah menunjukkan ilmunya, memperingatkan darinya, karena sesungguhnya diam pada hal tersebut ya, yang menyembunyikan ilmunya, tidak mau berbicara, mengatakan sama saja ya, seperti orang yang menyembunyikan sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Syiah ini mencela sahabat, mencela Abu Bakar, mencela Umar. Bahkan mereka punya doa khusus. Doa namanya doa laknat kepada dua patung Quraisy. Yang dimaksud dua patung Quraisy Abu Bakar dan Umar. Dan kata mereka, kalau di akhir zaman nanti akan dibangkitkan Abu Bakar dan Umar dan akan disalib, disiksa karena dia merebut kekhilafan Ali bin Abi Thalib. Dan hari ini, hari Asyura, mereka melakukan sebuah amalan yang sangat mungkar. Tidak ada rahmatnya kepada diri mereka sendiri, tidak ada rahmat kepada anak-anak kecil, tidak ada rahmat kepada para wanita ya, karena mereka di hari ini mereka meratap, menampar-nampar pipinya, melukai badannya dengan segala cara ya, kemudian menangis-nangis, berdoa kepada selain Allah, berdoanya kepada Husain, kepada Fatimah Az-Zahra ibunya Husain, berdoanya kepada Ali bin Abi Thalib dalam rangka meratapi kematian Husain ya. Dan ini tidak ada dalam agama kita. Mereka menambahkannya. Bahkan anak kecil ya, yang mereka miliki, anak-anak mereka didatangkan, dilukai kepalanya, disayat, diajari menangis, diajari menampar, diajari mukul dada. Ini yang mereka lakukan di masjid, di tempat-tempat mereka, di markas-markas mereka. Sementara kita Ahlus Sunnah, apa yang kita lakukan di hari ini? Kita berpuasa, dan dengannya kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setahun yang telah lalu atau yang akan datang dari puasa kita. Dan kita memberi makan kepada orang, memberi rahmat kepada orang dengan beri makan. Sementara mereka berada di sebuah kesesatan yang nyata, yang subhanallah ya, Allah Subhanahu wa taala menguji ya kita dengan mereka. Dan kalau mereka berada di suatu tempat dan menguasainya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah akan hilang. Seperti yang terjadi di Iran
dan di Irak, Lebanon, dan semisal-semisalnya. Ya, termasuk juga di Yaman, mereka ingin berkuasa, namun tentunya Allah Subhanahu wa taala masih menghalangi, dan semoga tidak terwujud ya pada mereka. Subhanallah. Ini buka yang berapa? Baik, ya sudah mendekati waktu buka. Ini maka akhir kata, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan mereka. Kesesatan mereka sebenarnya nampak nyata. Ya, tapi mereka terkadang masuk dengan cara yang halus, menipu mungkin karena mereka punya taqiyah, atau mengaku-ngaku ahlus sunnah awalnya, kemudian lama-lama menyeret sedikit demi sedikit, dan mereka ya halus sekali dalam bermain. Dan semoga Allah memberikan perlindungan dari kita kepada kita semua dari kesesatan mereka dan juga segala kesesatan, dan menjadikan kita ahlu as-sunnah wal jamaah yang bertemu dengan Rasulullah SAW di haud beliau, di telaga beliau, karena kita mengikuti contoh beliau. Dan semoga kita senantiasa mencintai para sahabat, karena memang cinta kepada mereka adalah konsekuensi cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan membenci mereka adalah kekufuran yang bertentangan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.